Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Lanjut lagi Ustazah, di pertanyaan kolom chat Zoom ada dari Kayus Nita. Bismillah, afwan Ustazah, bolehkah kita Ustazah jika anak di bawah 7 tahun suka mengeluh misalnya tidak mau makan kalau bukan lauk ini itu, terus kami memberikan gambaran kalau di luar sana ada anak yang harus berjuang dulu kemudian bisa makan. Bisa minta tolong judul-judul buku untuk anak dan buku untuk orang tua dalam membangun karakter anak. Itu pertanyaannya Ustazah. Soal anaknya tadi usianya berapa, Kak? Di bawah 7 tahun. Oke, laki-laki perempuan? Tidak disebutkan. Baik, enggak apa-apa ya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, anak-anak di usia 7 tahun, di usia di bawah 5 tahun, itu egonya masih tinggi. Ya, jadi perlu diketahui bahwa ego anak-anak di usia 7 tahun itu memang sedang masa-masanya mereka itu lagi tinggi-tingginya gitu loh. Dan ini perlu kita ketahui, Masya Allah. Karena kalau kita nggak belajar seperti itu, maka bawaannya kita itu kesel, bawaannya kita marah. Kok anakku keras kepala, kok anakku maunya begini, maunya begitu. Subhanallah. Dan memang penting kita itu memahami pentingnya egosentris untuk anak-anak tuh seperti apa sih? Kenapa mereka tuh begitu? Ya, apalagi anak-anaknya masih di usia-usia dini. Ya. Saya nggak mau ini, maunya ini, maunya mainan ini, nggak mau mainan itu, mamnya maunya pakai ini, mamnya maunya pakai itu, gitu kan ya? Ya, Masya Allah ya. Nah, ini nih Masya Allah ya teman-teman. Kenapa mereka begitu? Karena memang Subhanallah Allah itu ingin anak-anak kita kelak ketika mereka dewasa, Masya Allah, mereka mampu untuk untuk mempertahankan haknya. Iya, Masya Allah. Jadi ini ada pelajarannya semua tuh. Jadi keinginan anak ya, selagi itu tidak bertentangan dengan syariat dan kita mampu untuk memberikan tidak dalam keadaan terpaksa, maka kita katakan oke nak, ya ibu akan berikan. Dan juga edukasi anak. Misalnya anak maunya makan makanan yang tidak sehat, ya kita edukasi. Nah, kalau makan permen misalnya ya, anak kita mau permen nih, terus maunya ke permen, tapi kita tahu dampak efek permen itu nggak bagus buat anak-anak. Ibu-ibu, saya kemarin berjumpa dengan, alhamdulillah Allah mudahkan, saya dan suami berjumpa dengan profesor pas di Mufkid. Ini penting banget nih bagi kita semuanya. Kalau kita memberikan banyak sekali makanan atau minuman yang manis-manis, kata beliau dokter gigi, juga seorang profesor, kata beliau itu akan berdampak sangat tidak baik bagi anak-anak, baik dalam tumbuh kembangnya, perilakunya, ataupun yang lainnya. Masya Allah. Nah ini penting banget. Emak sama bapaknya suka manis-manis ya, anaknya biasanya suka manis-manis. Jadi jatah manis untuk anak kita tuh dikurangi sedikit. Oke? Nah, kalau misalnya kita belum mampu untuk memberikan makanan kepada anak kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya kita boleh berkomunikasi lagi. Maaf ya nak, ibu bisanya memberikan makanan ini dan ini insya Allah sehat loh gitu ya. Subhanallah. Apalagi kalau masalah makanan ini ya teman-teman, itu juga kita harus belajar nih meracik makanan bagi anak-anak usia dini itu yang menarik tuh bentuknya seperti apa. Wah itu kita juga belajar. Kadang anak-anak tuh kurang berselera makan. Kadang itu ada banyak faktor, tapi di antara faktornya karena penyajian yang kurang menarik. Jadi ibu tuh ini banget ya Kak Ririn, banyak belajar gitu loh. Bagaimana menghidangkan bekal yang menarik untuk anak-anak, bagaimana menghidangkan makanan yang menarik untuk anak-anak. Sama saja bahannya yang kita kemarin sodorkan dengan hari ini yang kita sodorkan sama, bahannya sama. Ya, dan ternyata ketika kita buat semenarik mungkin itu anak-anak
lahap makan gitu ya. Masya Allah. Jadi pinter-pinter kita sebagai seorang ibu untuk menyajikan yang menarik dalam hal makanan ya. Dan tadi ya, boleh nggak kita sesekali memberikan nasihat kepada anak kita, nak, bersyukur ya nak kita makan. Di sana itu banyak orang, kalau untuk makan aja susah. Boleh memberikan itu, tapi tidak harian ya, sesekali boleh. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya terapkan pada diri anak-anak saya. Masya Allah, betul sekali Ustazah. Anak saya kebetulan senang manis juga, pada Allah. Ya. Ibu bapaknya suka manis atau tidak? Oh, kalau saya enggak sih, mungkin suami. Salah. Ya, Jadi sulit, tapi alhamdulillahnya jujur sih kalau udah makan manis. Oh iya, kami juga menemukan fakta Kak Ririn. Jadi ada ustazah di tempat kami tuh menemukan salah satu anak laki-laki, dia tuh hobi coklat. Dan itu ustazah nih Masya Allah sudah tahu kalau anak ini aktifnya luar biasa tuh, hari itu luar biasa. Setelah ditanya sama ibunya, ini kok bisa ya mas, ini luar biasa aktif. Wah Masya Allah, lari sana lari sini, laki-laki anaknya ya, nggak bisa diam untuk menyetor hafalan barang-barang sebentar. Ternyata setelah di cross check, oh iya ustazah, dia tadi malam banyak makan coklat. Oh iya ustazah, kemarin banyak makan coklat. Itu bener-bener ngefek gitu loh. Masya Allah, ini pengetahuan untuk kita sih, bagi para ibu-ibu semuanya ya. Baik, monggo Kak Ririn silakan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.